Slide 1, selamat pagi. Rekan-rekan sekalian, selamat datang dalam sesi teknis yang akan membahas salah satu aspek paling kritis dalam operasional kapal modern, yaitu sistem propulsi listrik tegangan tinggi. Perkenalkan, saya Nama, dan hari ini kita akan menyelami lebih dalam tidak hanya tentang bagaimana motor listrik menggerakkan kapal raksasa, tetapi yang lebih penting, bagaimana kita memastikan jantung dari sistem ini tetap sehat dan berdetak kencang di tengah lingkungan laut yang paling ekstrem. Sekalipun, fokus utama kita adalah pada dua metode pengujian yang menjadi gold standard dalam dunia perawatan prediktif: Insulation Resistance Air Test dan Polarization Index P test. Mengapa dua tes ini begitu penting? Karena di laut, musuh terbesar peralatan listrik bukanlah panas berlebih atau kausan mekanis semata, melainkan kegagalan isolasi. Bayangkan, di tengah badai, tiba-tiba motor propulsi mati karena isolasinya jebol. Bencana. Maka dari itu, memahami cara membaca sinyal dari isolasi melalui tes IR dan P adalah kompetensi wajib bagi setiap marine engineer. Coba perhatikan gambar di slide. Di sebelah kiri, kita lihat kapal pesiar mewah atau kapal LNG. Kapal-kapal ini mengandalkan listrik untuk bergerak. Di sebelah kanan adalah close-up motor listrik besar. Perhatikan ukurannya, yang bisa sebesar rumah Conslide 2. Pengantar propulsi kapal listrik. Sebelum masuk ke pengujian, mari kita pahami dulu mengapa kapal-kapal canggih saat ini beralih ke propulsi listrik. Apa kelebihannya dibandingkan sistem konvensional yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu? Sistem propulsi konvensional, atau yang kita sebut mechanical drive, bekerja dengan prinsip sederhana. Mesin diesel dihubungkan langsung ke baling-baling melalui poros panjang. Masalahnya, mesin diesel memiliki RPM optimal yang sempit. Saat kapal butuh manuver lambat, efisiensi mesin turun drastis. Boros bahan bakar. Disinilah diesel electric propulsion unggul. Pada sistem ini, mesin diesel hanya tugasnya satu: memutar generator pada RPM optimal konstan untuk menghasilkan listrik. Listrik ini kemudian dikirim ke switchboard, lalu ke motor listrik yang memutar baling-baling. Mesin diesel bisa diletakkan di posisi manapun yang menguntungkan, misalnya di atas untuk menghemat ruang kargo di bawah. Contoh implementasi. Contoh nyata adalah kapal Viking Star atau kapal Queen Mary kedua. Kapal-kapal ini menggunakan sistem azimuth thruster atau pod drive. Di dalam pod yang menggantung di bawah lambung itulah terdapat motor listrik besar. Dengan sistem ini, pod bisa berputar 360 derajat, memungkinkan kapal besar untuk berputar di tempat tanpa bantuan tugboat. Coba bayangkan melakukan itu dengan poros panjang konvensional mustahil. Deskripsi visual. Perhatikan diagram di slide. Di kiri, mesin biru terhubung langsung ke baling-baling hijau via poros garis hitam. Di kanan, mesin biru terhubung ke generator kuning, lalu ke kabel merah menuju motor hijau di baling-baling. Fleksibilitas kabel inilah kuncinya. Slide 3. Komponen utama sistem Marine HV. Setelah tahu konsepnya, sekarang kita bedah komponen-komponen utama dalam sistem propulsi listrik tegangan tinggi. Ini adalah peta jalan listrik di kapal. Kita mulai dari sumbernya. Generator HV. Ini adalah mesin diesel atau turbin gas yang digandengkan dengan generator listrik. Tegangan yang dihasilkan biasanya 6,6 kV atau 11 kV. Mengapa tegangan tinggi? Karena dengan tegangan tinggi, arus listrik menjadi kecil, sehingga ukuran kabel bisa lebih kecil dan efisien untuk mentransmisikan daya besar ratusan mW. Dari generator, listrik masuk ke main switchboard HV. Ini adalah pusat distribusi, seperti gardu induk di darat. Dari sini, listrik dialirkan ke trafo untuk menurunkan tegangan atau tetap tinggi menuju Variable Frequency Drive VFD. VFD ini adalah otak pengatur kecepatan motor. Ia mengubah frekuensi listrik, misal dari 50 Hz menjadi 10 Hz, sehingga motor bisa berputar lambat
dan menjadi 60 Hz agar motor berputar kencang. Komponen terakhir adalah propulsion motor HV itu sendiri, yang akhirnya memutar baling-baling. Komponen kritis di antara semua komponen ini, yang paling rentan adalah kabel tegangan tinggi dan terminal box motor. Di sanalah isolasi paling sering mengalami tekanan. Sistem pendingin juga krusial. Motor sebesar itu menghasilkan panas luar biasa. Biasanya didinginkan dengan udara air-cooled atau air tawar freshwater cooled. Deskripsi visual. Slide ini menampilkan single line diagram. Ikuti alurnya. Generator, G kotak switchboard MSB, trafo, tinggi, kotak VFD dengan simbol gelombang motor M. Di bawahnya ada foto komponen nyata. Misalnya, terminal box motor yang penuh dengan bushing isolator besar. Slide 4. Ancaman terhadap sistem HV di kapal. Kita sudah punya sistem yang hebat. Tapi di lingkungan mana sistem ini beroperasi? Laut. Dan laut adalah laboratorium korosi terbesar di dunia. Ada 3 musuh utama isolasi di kapal. Pertama, kelembaban dan kondensasi. Ruang mesin kapal mengalami siklus panas dingin. Mesin mati, ruangan dingin, udara lembab masuk dan mengembun di dalam motor yang masih panas. Air adalah konduktif, apalagi jika mengandung garam. Kedua, polusi asin salt spray. Udara laut mengandung partikel garam halus. Partikel ini menempel di belitan motor, terminal, dan isolator. Garam bersifat higroskopis, menarik air, sehingga menciptakan lapisan lembab permanen. Ketiga, kontaminasi minyak dan debu karbon. Di ruang mesin, selalu ada kebocoran minyak kecil. Minyak akan menarik debu. Campuran minyak dan debu ini bisa menjadi jalur konduktif jika terkena tegangan tinggi. Contoh implementasi. Saya ambil contoh dari kapal jenis AHTS Anchor Handling Tug Supply yang bekerja di ladang minyak lepas pantai. Kapal ini sering terpapar water mist dari ombak. Suatu ketika, setelah beberapa hari standby, motor baut thruster pendorong haluan mati total. Setelah diperiksa, penyebabnya adalah kondensasi yang terperangkap di dalam terminal box motor selama kapal tidak beroperasi. Air garam itu menciptakan tracking, jejak karbon, yang akhirnya menghantarkan listrik dan membakar isolasi. Kerugiannya bisa puluhan ribu dolar, dan kapal tidak bisa olah gerak. Deskripsi visual. Foto di slide menunjukkan korosi parah pada terminal tembaga. Warnanya kehijauan dan hitam, bukan warna tembaga mengkilap. Infografiknya menunjukkan partikel garam, bulatan putih, menempel pada belitan kumparan. Slide 5. Pengertian insulation resistance CR. Setelah memahami ancamannya, sekarang kita pelajari alat ukurnya. Parameter pertama dan paling dasar adalah insulation resistance, atau tahanan isolasi. Secara sederhana, isolasi adalah dinding yang memisahkan arus listrik di dalam konduktor dengan badan motor, ground yang seharusnya netral. Dinding ini idealnya adalah isolator sempurna. Tidak boleh ada arus yang tembus. Namun kenyataannya, selalu ada sedikit arus yang bocor melewati dinding ini. Insulation resistance adalah ukuran seberapa besar hambatan terhadap arus bocor tersebut. Satuannya megaohm M atau bahkan gigaohm G. Semakin tinggi nilainya, semakin bagus isolasinya. Prinsip kerjanya seperti kita menyuntikkan tegangan DC tinggi, misal 5000 volt, ke konduktor. Lalu mengukur arus yang bocor ke ground melalui isolasi. Sesuai hukum Ohm, R kelimai. Tegangan tetap, arus kecil resistansi besar. Analogi pipa. Untuk memudahkan, gunakan analogi pipa air. Pipa besi konduktor mengalirkan air arus listrik. Dinding pipa adalah isolasi. Jika dinding pipa bagus dan tebal, tidak ada air yang merembes keluar. Jika dinding pipa keropos atau bocor, air akan merembes. Nah, arus bocor ini adalah air rembesan itu. Tugas kita sebagai engineer adalah memastikan tidak ada rembesan listrik. Deskripsi visual. Gambar di slide memperlihatkan potongan kabel. Bagian tengah berwarna kuning, tembaga. Di sekelilingnya ada lapisan abu-abu tebal, isolasi XLP atau EPDM. Panah-panah kecil menunjukkan arus bocor yang mencoba menembus lapisan abu-abu menuju ground. Slide 6. Polarisation Index, P,
Melampaui IR, nilai IR statis itu penting, tapi bisa menipu. Disinilah kita butuh parameter yang lebih canggih. Polarization Index, atau Pi. Pi adalah tes kebersihan dan kekeringan untuk isolasi. Pi adalah rasio antara nilai IR pada menit ke-10 dibagi dengan nilai IR pada menit ke-1. Pi R10R1. Ketika kita memberikan tegangan DC tinggi ke isolasi yang bagus, terjadi fenomena yang disebut polarisasi dielektrik. Molekul-molekul dalam isolasi, seperti resin epoksi, akan berputar dan menyarahkan diri mengikuti medan listrik. Proses ini butuh waktu. Akibatnya, arus bocor akan tinggi di awal, sehingga IR 1 menit lebih rendah. Lalu perlahan menurun seiring waktu, karena molekul-molekul sudah terpolarisasi dan menolak arus lebih lanjut, sehingga IR 10 menit lebih tinggi. Jadi, jika isolasi bagus, R10 akan jauh lebih besar dari R1, dan Pi akan tinggi. 2. Sebaliknya, jika isolasi kotor, lembab, atau retak, tidak ada proses polarisasi yang signifikan. Arus bocornya konstan dari menit 1 sampai 10. Sehingga nilai IR tetap rendah, atau sama saja. Akibatnya, Pi mendekati pertama. Jadi, Pi rendah menandakan isolasi dalam kondisi kotor secara elektris. Contoh implementasi. Di kapal perang, atau kapal laut dengan sistem manajemen aset ketat, Pi adalah parameter wajib. Sebuah motor propulsi mungkin menunjukkan IR 500 mom pada menit pertama, angka yang terlihat sangat aman. Tapi jika Pi-nya hanya 1,2, maka motor itu langsung masuk daftar merah. Meski IR-nya tinggi, Pi yang rendah mengindikasikan adanya kontaminasi permukaan yang akan menyebabkan pemanasan lokal, hotspot, saat motor beroperasi pada tegangan penuh. Motor harus segera dibersihkan, misalnya dengan dry ice blasting. Deskripsi visual. Lihat grafiknya. Sumbu ke-10 adalah waktu, 10 menit. Sumbu Y adalah resistansi. Garis hijau naik tajam dari 500 mom ke 2000 mom Pi 4. Garis merah datar saja di 500 mom Pi 1. Mana yang lebih sehat? Slide 7. Standar dan batasan nilai IE 43 sampai 2013. Teori sudah kita pahami. Sekarang, berapa angka pastinya? Kita butuh patokan. Standar internasional yang paling sering digunakan adalah KESTD 43 sampai 2013. IE 43 memberikan rekomendasi minimal untuk motor AC. Rumus dasarnya, Remin, dalam ohm, kV, tegangan nominal motor, tambah. Pertama, untuk motor 6,6 kV, minimal adalah 7,6 ohm pada suhu 40 derajat Celcius. Namun, praktik baik di industri maritim, dan untuk motor yang baru, angka ini harus jauh lebih tinggi. Untuk motor HV, nilai IR di atas 100 mom dianggap baik. Dan di atas 500 mom, bahkan hingga gigaohm, adalah umum untuk motor baru atau yang baru di overhaul. Untuk Pi, standarnya sangat jelas. Pi 2,0 dianggap baik. Pi antara 1,5 dan 2,0 dianggap kritis atau mencurigakan. Pi 1,5 adalah tanda bahaya besar. Isolasi dalam kondisi buruk, dan tidak layak operasi pada tegangan penuh. Peringatan, penting untuk diingat, nilai ini adalah panduan. Selalu periksa rekomendasi pabrikan motor. Ada motor dengan teknologi isolasi tertentu, yang mungkin punya karakteristik berbeda. Selain itu, suhu sangat mempengaruhi. Standar ini mengacu pada suhu 40 derajat Celcius. Jika motor lebih panas, nilai IR harus dikoreksi. Deskripsi visual, tabel berwarna di slide memudahkan interpretasi. Hijau untuk baik 100 mom, dan Pi 2. Kuning untuk kritis 10-100 mom. Pi 1,5 sampai 2,0. Merah untuk buruk 10 mom. Pi 1,5. Slide 8. Peralatan pengujian, Megger atau HV tester, untuk melakukan tes ini. Kita butuh senjata khusus, bukan multimeter biasa, tapi alat yang mampu menghasilkan tegangan tinggi. Alat ini secara umum kita sebut Megger. Megger adalah merek dagang yang sudah identik dengan insulation tester. Alat ini pada dasarnya adalah generator DC portable.
Untuk peralatan HV, kita butuh Megger dengan output hingga 5 kV, 10 kV, atau bahkan 15 kV. Lihat gambar Flux 1550C atau Meggermat 1025. Ada komponen-komponen penting yang harus kita pahami. Pertama, selektor switch untuk memilih tegangan uji. Jangan asal pilih. Untuk motor 6,6 kV, kita gunakan tegangan uji 5000 volt. Untuk motor 11 kV, kita gunakan 5000 volt atau 10.000 volt sesuai petunjuk. Kedua, ada 3 terminal koneksi. Line merah ke konduktor yang diuji, earth hitam ke ground motor, dan guard biru. Fitur guard ini sangat berguna. Ia berfungsi untuk mengalihkan arus bocor yang merambat di permukaan isolasi yang kotor, sehingga Megger hanya mengukur arus bocor yang benar-benar menembus isolasi volume resistance. Ini penting saat terminal dalam keadaan kotor dan kita ingin mengukur isolasi di dalamnya. Cara kerja sederhana. Saat tombol tes ditekan, alat ini mengubah baterai menjadi tegangan DC tinggi. Tegangan ini dialirkan ke kabel line. Arus yang mengalir kembali ke earth diukur dengan presisi tinggi. Layar akan menampilkan nilai resistansi secara real time dan timer. Deskripsi visual. Arahkan pointer ke gambar. Ini tombol pilih tegangan. Ini layar yang besar. Perhatikan kabel merah terpasang di terminal line, kabel hitam di terminal earth, dan kabel biru opsional di terminal guard. Slide 9. Prosedur pengujian, step by step, alat sudah siap. Sekarang kita bahas prosedurnya. Ingat, kita bekerja dengan tegangan tinggi dan peralatan besar. Keselamatan adalah nomor 1. Penjelasan detail, langkah demi langkah. Langkah 1. Persiapan dan keselamatan. Ini yang paling penting. Terapkan prosedur Lotto Lockout Tagout. Pastikan motor benar-benar terputus dari sumber listrik. Gunakan voltage detector untuk memastikan tidak ada tegangan sisa. Lakukan pembumian grounding pada terminal motor untuk membuang muatan listrik statis atau kapasitif. Langkah 2. Koneksi. Setelah yakin aman, lepaskan grounding. Hubungkan kabel Megger. Misal kita akan uji fase U ke ground. Kabel merah ke terminal U, kabel hitam ke baut ground yang bersih mengilap. Pastikan koneksi kuat. Langkah 3. Setting dan tes. Nyalakan Megger. Atur tegangan uji ke 5000 volt atau sesuai rating. Tekan tombol tes. Catat nilai IR pada 15 detik, 30 detik, dan 60 detik. Biarkan terus menyala. Langkah 4. Catat Pi. Biarkan tegangan terus diberikan hingga 10 menit. Catat nilai IR tepat pada menit ke-10. Hitung Pi R10R1. Hentikan tes. Langkah 5. Discharge. Setelah tes selesai, alat biasanya akan secara otomatis mendischarge muatan yang tersimpan di motor. Jangan langsung menyentuh kabel. Tunggu hingga tegangan terminal menunjukkan 0 volt di layar, atau terdengar suara discharge selesai. Setelah itu, kita bisa membumikan terminal lagi untuk keamanan ekstra sebelum melepas kabel. Langkah 6. Ulangi untuk fase kelima dan W terhadap ground. Deskripsi visual. Flowchart di slide memandu urutan ini dengan jelas. Mulai dari Lotto. Koneksi. Tes 1 menit. Tes 10 menit. Discharge. Selesai. Slide 10. Contoh implementasi di lapangan. Mari kita visualisasikan prosedur tadi dalam skenario nyata. Seorang teknisi sedang melakukan tes pada motor propulsi 6,6 kV di kapal. Dalam gambar, kita lihat seorang teknisi berdiri di depan terminal box motor yang besar. Kabel merah terhubung ke salah satu terminal fase misal fase R. Kabel hitam terhubung ke baut grounding yang sudah dibersihkan hingga mengilap untuk memastikan kontak bagus. Ia menyalakan Megger 5000. Pada detik-detik awal, arus pengisian kapasitansi motor sangat tinggi, sehingga nilai IR mungkin sempat rendah, tapi kemudian stabil. Setelah tepat 1 menit, ia membaca layar 850 mom. Angka ini sudah sangat baik, jauh di atas batas minimal. Ia teruskan tes. Setelah 10 menit, ia membaca lagi 2210 mom. Nilai IR meningkat signifikan. Kemudian ia menghitung Pi 2210 850 ke 2,6.
Nilai ini ke-2,0. Interpretasi, apa artinya? Motor ini dalam kondisi prima, isolasinya kering, dan bersih. Kenaikan nilai IR dari 850 ke 2210 menunjukkan proses polarisasi berjalan sempurna. Motor ini aman dan siap dioperasikan dengan tegangan penuh. Teknisi kemudian mencatat data ini ke dalam logbook, termasuk suhu dan kelembaban ruangan saat itu. Deskripsi visual. Perhatikan layar Meiger dalam gambar. Ada dua kondisi. Layar kiri menunjukkan timer pukul 1 dengan nilai 850 M. Layar kanan menunjukkan timer pukul 10 dengan nilai 2,21 G. Bisa juga 2210 M. Ekspresi teknisi tenang karena hasilnya bagus. Slide 11. Interpretasi hasil dan tindak lanjut hasil tes sudah kita dapatkan. Sekarang, apa tindakan selanjutnya? Tergantung kombinasinya. Skenario 1, IR rendah, Pi rendah. Misal IR 1 menit 5 mom, Pi ke 1,1. Ini adalah indikasi klasik isolasi basah atau sangat lembab. Air adalah konduktor, sehingga arus bocor besar sejak awal. IR rendah dan tidak ada polarisasi. Pi rendah. Tindakan, motor harus dikeringkan. Nyalakan space heater internal motor selama 24-48 jam. Setelah itu, tes ulang. Biasanya IR akan naik. Skenario 2, IR sedang, Pi rendah. Misal IR 1 menit 80 mom, masih di atas minimal. Tapi Pi ke 1,3. Ini menarik, motor kering. Tapi ada kontaminasi permukaan konduktif, debu karbon, lapisan minyak asin. Kontaminan ini tidak membasahi, tapi menciptakan jalur bocor permukaan. Arus bocor konstan. Tindakan, motor perlu dibersihkan. Metode terbaik adalah dry ice blasting yang tidak merusak isolasi dan tidak meninggalkan residu. Setelah bersih, Pi akan naik. Skenario 3, IR tinggi, Pi tinggi 2. Kondisi ideal seperti contoh sebelumnya. Tindakan, operasikan normal. Jadwalkan tes berikutnya, misal 6 bulan, atau 1 tahun lagi. Skenario 4, IR sangat rendah, 1 mom. Ini bukan lagi masalah kebasahan, tapi sudah hubung singkat langsung ke ground. Mungkin isolasi sudah tembus, atau ada kotoran logam yang menjembatani. Tindakan, tidak bisa diatasi dengan pengeringan. Motor harus diturunkan untuk overhaul dan kemungkinan rewinding gulung ulang. Ini proyek besar dan mahal. Deskripsi visual, diagram pohon keputusan, membantu memandu kita. Ikuti alur dari IR dan Pi menuju diagnosis, lalu ke tindakan perbaikan. Slide 12. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tes tidak bisa langsung dibaca mentah-mentah. Ada faktor eksternal yang sangat mempengaruhi nilai IR. Yang paling utama adalah suhu. Pengaruh suhu, isolasi adalah material organik atau polimer. Saat suhu naik, molekul-molekulnya bergerak lebih aktif dan energi kinetiknya meningkat. Ini memudahkan elektron untuk melompat dan menciptakan arus bocor. Akibatnya, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, nilai IR bisa turun hingga setengahnya. Hubungannya eksponensial, bukan linear. Jadi, jika kita mengukur motor yang baru saja berhenti dan masih panas, misal 80 derajat Celcius, nilai IR-nya akan sangat rendah, mungkin 50 mom. Tapi setelah motor dingin, 40 derajat Celcius, IR-nya bisa naik menjadi 200 mom. Ini bukan karena motor membaik, tapi karena efek suhu. Oleh karena itu, kita harus melakukan koreksi suhu ke nilai referensi, biasanya 40 derajat Celcius, menggunakan grafik atau tabel koreksi dari pabrikan motor. Tanpa koreksi, kita bisa salah mengambil keputusan. Misalnya mengira motor rusak, padahal hanya panas. Pengaruh kelembaban udara tinggi akan menciptakan lapisan tipis air di permukaan terminal dan isolator. Ini akan menurunkan resistansi permukaan dan mempengaruhi nilai IR total, terutama jika tidak menggunakan terminal guard. Praktik terbaik, sebaiknya tes dilakukan saat motor dalam keadaan dingin, suhu mendekati lingkungan, dan kelembaban relatif rendah,
70%. Jika terpaksa tes saat panas, catat suhunya, dan lakukan koreksi. Deskripsi visual. Grafik menunjukkan garis menurun tajam seiring naiknya suhu. Tabel koreksi memberi contoh faktor pengali. Misal, jika diukur pada 50 derajat Celcius, kalikan nilai IR dengan 2,0 untuk mendapat ekivalen 40 derajat Celcius. Slide 13. Dokumentasi dan pelaporan, semua data yang kita kumpulkan, jika hanya diingat atau dicatat di kertas sembarangan, akan hilang nilainya. Dokumentasi yang sistematis adalah kunci dari perawatan prediktif. Mengapa dokumentasi penting? Karena kita tidak hanya melihat nilai hari ini, tapi kita ingin melihat tren dari waktu ke waktu. Sebuah motor mungkin memiliki P3,0 pada Januari, Februari, ke 2,8, Maret, ke 2,5, April, ke 2,2. Meskipun di bulan April masih di atas ambang batas 2,0, tren menurun ini adalah sinyal peringatan dini yang sangat kuat. Ada sesuatu yang mulai menua atau mengotori isolasi. Kita bisa merencanakan pembersihan atau pengeringan sebelum motor benar-benar jatuh di bawah standar. Dokumentasi yang baik harus mencakup tanggal, identitas motor, tag nomor, suhu ruang atau motor, kelembaban, tegangan uji, IR 1, IR 10, Pi, dan nama teknisi. Kolom tindakan juga penting untuk mencatat apa yang dilakukan setelah temuan, misal, dibersihkan, di space heater, dalam pengawasan. Contoh implementasi. Dengan sistem dokumentasi seperti ini, manajer teknis di kantor pusat bisa memonitor kesehatan semua motor di seluruh armada kapal hanya dengan melihat lembar Excel atau database. Mereka bisa membandingkan performa motor yang sama di kapal berbeda. Deskripsi visual. Tabel di slide adalah contoh log sheet. Isinya lengkap. Perhatikan bagaimana nilai IR dan Pi dicatat berdampingan dengan parameter lingkungan. Slide 14. Kesimpulan dan poin penting. Kita telah menempuh perjalanan panjang, dari pengenalan sistem propulsi hingga teknis pengujian yang detail. Saatnya kita tarik benang merah dan kesimpulan. Penjelasan detail merangkum poin-poin kunci. Pertama, fahami bahwa di lingkungan laut yang keras, isolasi adalah komponen paling kritis dalam sistem HV. Kegagalannya bisa melumpuhkan kapal. Kedua, insulation resistance CR adalah pemeriksaan kesehatan dasar. Ia memberitahu kita seberapa baik isolasi menahan arus bocor saat ini. Nilai yang tinggi adalah syarat mutlak. Ketiga, polarisation index, P, adalah alat diagnosis yang lebih dalam. Ia memberitahu kita tentang kebersihan dan kekeringan isolasi. Pi 2,0 adalah standar emas untuk motor HV. Pi yang rendah adalah peringatan dini, bahkan saat IR masih terlihat baik. Keempat, prosedur pengujian harus selalu mengutamakan keselamatan, loto dan discharge. Jangan pernah terburu-buru dalam tahap ini. Kelima, interpretasi data harus mempertimbangkan faktor koreksi suhu. Data mentah bisa menyesatkan. Keenam, dokumentasi dan analisis tren adalah kunci perawatan prediktif. Nilai sesaat penting, tetapi arah perubahannya, tren jauh lebih berharga untuk perencanaan perawatan jangka panjang. Penutup, dengan menguasai dan menerapkan teknik pengujian IR dan Pi secara disiplin, kita tidak hanya menjaga jantung kapal tetap berdetak, tetapi juga melindungi nyawa kru, mencegah kerusakan lingkungan akibat kecelakaan, dan mengoptimalkan biaya operasional perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya buka sesi tanya jawab.